Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah pembahasan soal-soal terkait eksponensial atau dalam kesehariannya adalah soal-soal perpangkatan. Jadi dengan soal ini semoga Ananda dapat lebih memahami, lebih mengerti, oh begini toh. Sifat yang ini gunanya di sini dan ini digunakan untuk yang soal seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu 2x y kuadrat berpangkat 3 per akar 8 x pangkat negatif 2 y pangkat 4. Nah, ini kita diminta untuk lebih menyederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk yang pembilangnya terlebih dahulu, apa sih maksud 2xy kuadrat berpangkat lagi 3? Nah, jadi yang kebagian pangkat 3 ini yang mana? Ya, kita harus ingat terlebih dahulu ada sifat kalau misalnya A kali B berpangkat N, itu yang kebagian pangkat N siapa? Iya, A-nya kebagian, jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi dia itu dua-dua kebagian. Sehingga soal yang ini berarti 2-nya kebagian pangkat 3, X-nya kebagian juga, dan Y-nya juga. Sehingga kita buat jadi 2 pangkat 3 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 2 berpangkat 3. Nah, selanjutnya akar 8. Bagaimana bentuk sederhana dari akar 8? Oke, 8 itu berapa pangkat berapa? Bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Dan akar itu pangkat berapa sih? Misalnya ada akar A. Nah, dalam bentuk pangkat, akar A ini adalah A pangkat 1/2. Nah, kalau misalnya akar pangkat 3 dari A, ini berarti A pangkat 1/3. Nah, ini sebenarnya di sini ada 2, cuman tidak pernah dituliskan 2-nya, sehingga yang soal ini bisa kita ubah bentuknya 8 itu 2 pangkat 3, jadi 2 pangkat 3 berpangkat lagi setengah. Selanjutnya, X pangkat negatif 2 udah selesai, dan Y pangkat 4 juga udah selesai. Terus bagaimana? Sampai sini udah selesai? Belum, masih ada X di pembilang dan penyebutnya juga ada X, ada 2, ada Y. Nah, kita selesaikan dulu. Y-nya ada pangkat berpangkat lagi. Ingat sifat. Kalau misalnya ada A pangkat N berpangkat lagi N, itu artinya apa? A pangkat N kali M. Nah, jadi ini kita ubah lagi bentuknya menjadi 2 pangkat 3 X pangkat 3. Y-nya jadi pangkat 2 kali 3, 6. Terus 2 pangkat 3 berpangkat setengah. Masih sama seperti ini. Sehingga hasilnya 2 pangkat 3/2. Terus X pangkat negatif 2 dan Y pangkat 4. Sudah selesai sampai di sini? Belum sederhana. Sudah ada 2 di pembilang dan penyebut, X-nya begitu dan Y-nya juga. Bagaimana cara menyederhanakannya lagi? Ingat, kalau misalnya per pecahan gitu, bagi. Artinya, kalau ada A pangkat N, kali dulu yang kita mau. A pangkat N kali A pangkat N, itu sifatnya apa?
bagi, titik 2 itu boleh, pangkat N sama aja. Itu artinya apa? Kalau bagi, pangkatnya dikurang, jadi N kurang N. Sehingga yang ini kita tulis, berarti 2, ada 2 pangkat 3 per, jadi bagi kurang 3/2 di X-nya lagi, X pangkat 3 per kurang pangkat negatif 2. Nah, terus yang Y-nya Y pangkat 6 kurang 4. Sehingga diperoleh hasilnya. Nah, 3 kurang 3/2 bisa kita selesaikan? Belum, karena dia belum sama penyebutnya. Masih 1, 3, 1, 3/2. Jadi bagaimana cara menyamakan penyebut? Ini 3/1. Jadi samakan penyebutnya menjadi 2. Sehingga 2 pangkat berapa? Nih, jadinya penyebutnya menjadi 2/2. Hasilnya 6 kurang 3. X pangkat 3 dikurang negatif 2. 5, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan Y-nya jadinya 6 kurang 4, 2. Udah selesai? Belum, karena di sini pangkatnya belum selesai. 2 pangkat 6 kurang 3. 3/2. X pangkat 5, Y pangkat 2. Sampai di sini sudah selesai. Namun apabila soalnya objektif, kemungkinan ini tidak ada jawabannya. Kita pecah menjadi 2 pangkat 3 berpangkat 1/2. X pangkat 5, Y pangkat 2. Nah, pangkat setengah ini tadi apa? Akar. Jadi kita kembalikan dia lagi sehingga hasilnya menjadi akar dari 2 pangkat 3, 8. Boleh tulisnya 2 pangkat 3 X pangkat 5 Y kuadrat boleh, atau di sini nanti diganti dengan 8 juga boleh. Akar 8 Y pangkat 5 X pangkat 5 akar 8 X pangkat 5 Y pangkat 2. Nah, sampai di sini selesai. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2 yang berupa angka. Nah, 15 dikali 11 berpangkat 5 kali 4 pangkat 7 per 30 kali 22 berpangkat 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita mengusahakan supaya angka yang penyebut dan pembilang itu sama. Jadi, di sini ada 15, ada 11. Apa hubungannya dengan 30? Ya, 30 itu adalah 15 kali 2. Dan 22 itu berarti hubungannya dengan 11 apa? 11 kali 2. Nah, sehingga ini kita selesaikan, kita keluarkan langsung, berarti yang mendapatkan pangkat 5, 15 juga dapat dan 11 juga dapat. Jadi 15 pangkat 5 kali 11 pangkat 5 kali 4 pangkat 7 per 30 itu adalah 15 kali 2, dan 22 itu 11 kali 2 pangkat 5. Sehingga diperoleh yang atas atau pembilang tetap dulu, 15 pangkat 5 kali 11 pangkat 5, 4 pangkat 7 per yang bawah, berarti 15 pangkat 5. Selanjutnya 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 berpangkat
5, terus 11 pangkat 5. Nah, kalau seperti ini udah sama, pangkatnya udah sama, angkanya juga udah sama, berarti 15 pangkat 5 per 15 pangkat 5 hasilnya berapa? Coret, biasanya kayak gitu kan, bilangnya coret. Terus 11-nya juga ada tuh sama. Sehingga hasil akhirnya berapa? 4 pangkat 7 per 2 pangkat 2 itu berapa? Ya, 4 pangkat 5. Sudah sama, sehingga bisa kita menggunakan sifat, berarti 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5. Artinya 4 pangkat 7 kurang 5. Sehingga hasilnya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berapa? Ya, 16. Jadi, dalam angka yang seribet ini, pangkatnya seribet ini, tidak perlu dikalikan dulu 15 kali 11. Berapa? 165 kali, pangkat 5 lagi, baru dibagi. Tidak, kita cukup menyederhanakan saja. Nah, kita masuk pada soal nomor 3, yaitu P pangkat negatif 1 dikurang Q pangkat negatif 1 per P pangkat negatif 1 tambah Q pangkat negatif 1. Jadi yang membedakan pembilang dan penyebut itu adalah tanda negatif dan positif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak boleh dicoret. Ingat, ini tandanya kurang dan plus. Yang boleh dicoret itu kalau dia perkalian. Ingat sekali lagi ya, jangan langsung dicoret karena itu salah. Tidak ada konsep seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? P pangkat negatif. Sifat pangkat negatif itu apa? Artinya, kalau misalnya A pangkat negatif N, artinya adalah 1 per A pangkat N. Nah, jadi kalau pangkat negatif, untuk mempositifkan pangkatnya ditambah 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya sudah positif. Sehingga soal ini kita ganti dulu menjadi P pangkat negatif 1. Artinya 1 per P dikurang Q pangkat negatif 1. 1 per Q per, sama juga, 1 per P dikurang 1 per Q. Nah, bagaimana sih menjumlahkan atau mengurangkan pecahan begitu? Biasanya bisa gitu ya, kita menjumlahkan kalau dia angka. Bagaimana cara menjumlahkan 1 per 2 ditambah 1 per 3? Ya, ini adalah materi SD. Samakan dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya? 6. Dari mana 6 itu? KPK atau 2 kali 3-nya 6. Jadi 2 kali 3, 2 kali 3 yang sama dengan 6. Berarti hasilnya di sini berapa? 3. Dari mana datang 3? 6 bagi 2 itu 3 kali 1. 6 bagi 3 kali 1. Berarti di sini 2. Sama seperti huruf. Jadi kalau huruf ini dikali. Jadi P kali Q. Jadi penyebutnya jadi P kali Q. Nah, jadi PQ. Jadi PQ kurang PQ bagi P itu Q kali 1 menjadi Q. Terus PQ bagi Q itu P kali 1 P. Per, sama juga PQ juga PQ, tapi di sini tambah. Sehingga ini menjadi PQ bagi P itu Q, dan PQ bagi Q itu P kali 1 tetap P. Nah, ini bagaimana? Ini kita satukan aja penyebutnya, PQ-nya
satukan menjadi Q kurang P per PQ per yang besar menjadi Q tambah P per PQ. Sehingga nanti hasilnya bagaimana? Pecahan bagi dengan pecahan lagi. Berarti kali dan dibalik. Nah, kalau lupa, nih 1/2 dibagi 1/3. Itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kali terbalik. 1/2-nya tetap kali 3/1. Nah, cara menyelesaikannya begitu dulu waktu SD. Sehingga kalau seperti ini sama juga, berarti yang pembilang atau yang bagian atas itu tetap Q kurang P per PQ kali, karena dia bagi per, jadi kali dibalik menjadi PQ per Q tambah P. Nah, sampai di sini bagaimana? Nah, kalau sampai di sini baru bisa dicoret. PQ kan P kali Q, bawahnya juga ada P kali Q. Baru ini yang bisa dicoret istilahnya atau disederhanakan, sehingga hasil akhirnya menjadi Q kurang P per Q tambah P. Seperti itu hasilnya. Dari yang pangkat negatif menjadi pangkat positif dia. Nah, kita masuk pada soal nomor 4. Jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Cara gampangnya itu mengerjakan yang di dalam tanda kurung. Boleh dulu dikeluarkan pangkat negatifnya. Jadi A pangkat 2 berpangkat negatif 3 boleh, tapi kebanyakan. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam tanda kurung biar lebih sederhana. Jadi bagaimana bentuknya nanti? Berarti A pangkat 2 per A pangkat 3. Jadi A pangkat 2 per, jadi kurang 3. Terus B pangkat negatif 1 kurang 2. Terus 4-nya bagaimana? Biarkan 4-nya di bawah karena dia tidak ada pasangan. Ini semua ini berpangkat negatif 3. Selanjutnya dibagi gitu ya. Dibagi dengan A-nya ada pasangan atas dan bawah, sehingga hasilnya A pangkat 4 dikurang negatif 3. Yang bawahnya negatif. Terus B pangkat negatif 2. Terus kurang, tidak ada pangkat, berarti pangkat 1 per 2 tidak ada pasangan, berpangkat lagi 2. Sehingga ini kita selesaikan terlebih dahulu menjadi A pangkat 2 kurang 3, yaitu negatif 1. B-nya berpangkat min 1 dikurang 2. Berarti min 3 per 4. Ini berpangkat negatif 3. Dibagi, nah, A pangkat 4 kurang negatif 3. 4 kurang negatif 3 yaitu 7. B-nya berpangkat min 2 kurang 1. Jadinya min 3 per 2 pangkat 2. Sampai di sini bagaimana? Sampai di sini itu baru kita keluarkan pangkatnya lagi. Nah, hasilnya jadinya seperti apa? A pangkat negatif 1 kali negatif 3, jadinya 3. B pangkat negatif 3 berpangkat negatif 3, berarti B pangkat negatif 3 kali negatif 3, 9 per 4 pangkat negatif 3. Selanjutnya dibagi, langsung kali, karena dibagi kali dan dibalik, yang bawah menjadi di atas, atas menjadi di bawah. 2 pangkat 2 itu 4. Terus A pangkat 7 berpangkat 2. Jadi A pangkat 7 kali 2, 14. Terus B-nya pangkat
Negatif 3 kali 2. Negatif 6. Dah, sampai di sini bagaimana? Gabungkan aja gitu. Jadi kita tulis angka dulu, berarti yang di atas 4 pangkat 1 per 4 pangkat negatif 3. Jadi kurang negatif 3. Selanjutnya A pangkat 3 kurang 14 B pangkat 9 dikurang negatif 6. Sehingga hasil akhirnya itu 4 pangkat 1 kurang negatif 3. 4 A pangkat negatif 11 B pangkat pangkat 15. Sehingga sampai di sini 4-nya ini udah kita sederhanakan aja lagi menjadi 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 berpangkat 4. Berarti 2 pangkat 8 karena 4 itu 2 pangkat 2 berpangkat lagi 4. 2 kali 4 itu 8. Terus karena dia pangkat negatif, kita turunkan langsung ke bawah. Ini B pangkat 15 per A pangkat 11. Itulah hasil akhirnya. A pangkat 8, B pangkat 15 per A pangkat 11. Jadi kalau misalnya dia negatif, langsung aja turun ke bawah menjadi positif, menjadi pecahannya atau penyebutnya gitu. Jadi kalau dia negatif di bawah, mau jadikan positif, pangkatnya naikkan aja langsung ke atas pangkatnya, seperti itu. Nah, jadi soal nomor 5 dan 6 ini kita disuruh menyederhanakan juga hasil akhirnya berapa sih? 1 per 1 tambah A pangkat X kurang Y ditambah 1 per 1 ditambah A pangkat Y kurang X. Berapa sih nilainya? Atau bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, kita harus menyelesaikan dulu yang ada pangkatnya. Kita harus mendefinisikan apa maksud dari A pangkat X dikurang Y. Ingat sifat yang ini, sehingga dari yang sini kita ubah bentuknya seperti yang ini. Jadi dia hasilnya adalah 1 per 1 ditambah, berarti A pangkat X per A pangkat Y. Nah, ini jadi 1 per 1 ditambah A pangkat Y per A pangkat X. Sudah sampai di sini? Selanjutnya itu kita samakan penyebut. Ini artinya 1 per 1. Nah, penyebutnya berapa? Iya, penyebutnya adalah A pangkat Y. Jadi A pangkat Y, nanti ini diisi oleh A pangkat Y per 1 kali 1. Berarti A pangkat Y ditambah A pangkat X tambah. Begitu juga untuk yang ini. Menjadi samakan penyebut. Dari A pangkat X. Di sini A pangkat X ditambah A pangkat Y. Selanjutnya bagaimana ini? Nah, ingat, 1 dibagi dengan pecahan. Artinya bagi dengan pecahan. Kali dan dibalik. Artinya 1 kali dibalik A pangkat Y per A pangkat Y ditambah A pangkat X. Jadi tambahnya ini sejajar dengan A. Nah, tambah sama juga ini 1 kali dibalik karena ini per, jadi kali A pangkat X per A pangkat X ditambah A pangkat Y. Nah, sampai di sini bagaimana? 1 kali
berarti hasilnya akan itu juga ya. Jadi ini boleh kita hilangkan. Nah, jadinya apa? Samakan penyebut. Udah sama dia? Sudah, karena ini cuman berbeda. Ini A pangkat Y duluan, yang ini A pangkat X yang duluan. Jadi udah sama penyebutnya. Sehingga jumlahkan aja yang atas, bagian atas pembilangnya. Menjadi A pangkat Y ditambah A pangkat X per A pangkat Y ditambah A pangkat X. Hasilnya berapa? A pangkat Y tambah A pangkat X per A pangkat Y ditambah A pangkat X. Sama. Bisa dicoret langsung semuanya. Hasilnya 1. Jadi, wah soalnya pasti ribet juga hasilnya. Tidak. Hasil akhirnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk soal yang ke-6. 69 pangkat 12 dikurang 69 pangkat 11 dikurang 136 per 69 dikurang 2. Nah, berapa sih? Haruskah kita mencari 69 pangkat 12 dulu? Tidak. Caranya bagaimana? Kita pisahkan yang pangkat. Jadi kita istilahnya ini kita kelompokkan dia menjadi yang ini jadinya 69 pangkat 12 dikurang 69 pangkat 11 dikurang 136. Jadi di sini kita pakaikan dia kurung. Tapi tidak mengubah bentuk dari soal itu, hanya menambahkan kurung saja. Setelah ini bagaimana? Nah, sama-sama ada 69. Yang satunya 69 pangkat 12 dan yang satunya lagi 69 pangkat 11. Jadi faktorkan atau keluarkan berapa sih? Yang kita keluarkan kalau seperti ini adalah pangkat terendahnya. Jadi pangkat terendahnya berapa? 69 pangkat 11. Sisanya berapa? Pangkat berapa? Nih 69 pangkat 11 udah keluar. Yang menjadi dia 69 pangkat 12 itu adalah kali 69 lagi kan, berarti 69 pangkat 1 yang sisanya, atau 1 itu tidak pernah ditulis kalau dalam pangkat. Terus dikurang. Nah, 69 ini udah keluar. Jadi sisanya berapa? Nggak ada sisa, artinya 1. Nah, kenapa begini? Nah, coba 69 pangkat 11 kali 69. Itu artinya 69 pangkat 12. Selanjutnya, 69 pangkat 11 dikali negatif 1. Negatif 69 pangkat 11. Terus, kurang 136 per 69 pangkat 11 kurang 2. Jadi yang bawah jangan diganggu-gugat dulu karena belum bisa diselesaikan. Nah, sampai di sini bagaimana? 69 kurang 1 berapa? 68. Jadi 69 pangkat 11 dikali 68 kurang 136 ini berapa kali berapa? 2 kali 68. Jadi 2 kali 68 per 69 pangkat 11 kurang 2. Nah, sama-sama ada 68 nih. Jadi 68-nya keluar. Jadi 68, sisanya berapa? Yang bagian ini 69 pangkat 11 dikurang, nah 2 kali 68, 68-nya ini udah keluar, sisanya 2. Coba cek kalau nggak percaya, 68 kali 69 pangkat 11 hasilnya 69 pangkat 11 kali 68 kali negatif 2. Negatif 2 kali 68. Benar ternyata. Terus per 69 pangkat 11 kurang 2. Bagaimana ini? Ternyata udah sama
11 kurang 2. Berarti ini bisa disederhanakan. Hasilnya 68. Demikianlah video mengenai pembahasan soal-soal eksponensial ini. Semoga dengan video ini Anda semua dapat melatih atau menambah wawasan mengenai oh begini toh eksponensial, yang ini digunakan buat ini, soal ini menggunakan sifat yang seperti ini loh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya dan tentunya dengan materi yang berbeda. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa langsung berkunjung di Instagram DM di @triwanite RIWNI.